Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Melinda Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Kediri. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang fokus pada produksi makanan, bahan baku, dan pemrosesan. Indofood juga memiliki visi misi dan nilai sebagai identitas. Visi Indofood adalah a Total Food Solution Company. Artinya perusahaan ini secara totalitas mengembangkan produk makanan. Selanjutnya adalah sejarah singkat tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood baru pertama kali dibangun pada tahun 1990, di mana awalnya perusahaan ini dikenal dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Nama ini kemudian diganti dengan resmi menjadi PT Indofood Sukses Makmur, dan di saat yang sama didaftarkan di Indonesia pada tahun 1994. Setahun setelahnya, Indofood memutuskan untuk menerapkan kebijakan integrasi melalui akuisisi Bogasari. Tidak hanya integrasi dengan Bogasari, Indofood juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan kecil di bidang perkebunan, pertanian, serta distribusi produk lainnya di tahun 1997. Pada tahun 2005, Indofood juga memulai memasuki bisnis pengiriman dengan mengakuisisi PT Pelayaran Tata Bahtera. Perkembangan Indofood di Indonesia kemudian mulai menyebar ke beberapa negara tetangga. Salah satunya adalah terdaftar grup agribisnis disebut Indofood Agri Resource Efek Singapura tahun 2007. Selanjutnya, bidang usaha PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk memiliki berbagai bidang usaha utama dalam industri makanan dan minuman, termasuk mie instan, makanan ringan, bumbu dapur, minuman, susu, dan kemasan fleksibel. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang bidang usaha di PT Indofood. Yang pertama ada produk makanan olahan sebagai berikut. 1. Mie instan, Indomie, Supermie, Sarimi, makanan ringan, biskuit, tepung terigu, susu, minyak goreng, dan pasta. Yang kedua ada agribisnis, budidaya minyak kelapa sawit, penggilingan, dan produksi minyak goreng. Yang ketiga ada pengemasan fleksibel dan bergelombang untuk produk-produknya. Dan yang terakhir, perusahaan terkait. Perusahaan Indofood juga terlibat dalam industri makanan olahan dengan perusahaan-perusahaan terikat. Secara umum, Indofood memiliki fokus utama pada industri makanan dan minuman, namun juga memiliki diversifikasi bisnis di bidang agribisnis dan pengemasan. Selanjutnya ada survivability. Selanjutnya, persaingan di bisnis konsumen membuat kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun lalu cenderung stagnan. Namun, pangsa pasar Indofood yang luas dan potensi kenaikan daya beli masyarakat dinilai masih mampu menopang kinerja Indofood tahun ini. Tahun 2017 lalu, Indofood mencetak pendapatan 70,19 triliun atau naik 5,3% year on year. Tapi laba bersih emiten ini hanya naik 0,6% menjadi 4,17 triliun. Menurutnya permintaan di sektor konsumsi cukup berpengaruh pada segmen produk konsumen bermerek yang dinaungi PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk. Meski masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan Indofood, yakni 47%, penjualan produk konsumen bermerek hanya tumbuh 4,5%, jadi 35,54 triliun. Indofood juga menghadapi sentimen rendahnya harga terigu yang membuat produksi Bogasari kurang maksimal. Alhasil, pendapatan dari segmen Bogasari hanya menaik 0,9% menjadi 19,11 triliun. Yang terakhir ada pengelolaan manajemen di PT Indofood.
PT Indofood mengelola berbagai aspek bisnisnya secara terintegrasi mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, operasional hingga rantai pasok. Mereka menerapkan strategi modern dalam pelatihan karyawan, manajemen risiko, dan pengontrolan kualitas. Indofood juga fokus pada inovasi pengembangan produk baru dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya asing. Baik, cukup sekian deskripsi tentang PT Indofood. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.